Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kau selalu setia. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya.
pribadimu, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, pagi hari ini kita berada di tahun 2026 dan kita baru saja melangkah memasuki tahun yang baru ini, dan Tuhan memberikan visi kepada kita dalam bentuk tema, yaitu Follow Christ and take up our cross. Mengikut Yesus dan memikul salib. Dan kita sudah sedikit mulai mempelajari bahwa mengikut Yesus dan memikul salib itu tidak bisa dipisah. Kita tidak bisa mengatakan, oke, saya pasti akan ikut Yesus.
mengikut Yesus itu keputusanku. I have decided to follow Jesus. Pasti aku akan ikut Yesus. Bahkan sampai nanti anak cucuku harus semuanya ikut Yesus. Oh, puji Tuhan. Tapi masalah mikul salib, tunggu dulu. Aku mengikut Yesus, tapi kalau mikul salib, wah lihat-lihat dulu nanti. Nggak bisa begitu. Karena seperti yang sudah kita lihat di dalam Matius 10 ayat 38, Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat yang ke-34, Lukas 9 ayat 23, dan juga Lukas 14 ayat yang ke-27. Tuhan Yesus jelas sekali dalam 5 ayat ini mencantumkan mengenai mengikut Yesus dan memikul salib. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Kalau ikut Yesus ya mikul salib. Mikul salib berarti ikut Yesus. Nah, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-38 itu jelas dikatakan, kalau tidak mikul salib, tidak mau, itu tidak layak bagi Yesus. Juga di dalam Lukas 14 ayat yang 27, dikatakan, kalau tidak mau mikul salib, tidak bisa jadi murid Yesus. Dengan demikian bisa dikatakan, omong kosong kalau kita mengklaim mengikut Yesus tapi tidak mikul salib. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai kita terkecoh dengan ini. Karena menggunakan perasaannya sendiri, pikirannya sendiri. Akhirnya menuruti kemauannya sendiri. Nggak bisa. Mengikut Yesus ya mengikut Yesus. Tidak bisa ya mengikut Yesus, ya mengikuti dirinya sendiri, ngatur dirinya sendiri, tidak bisa. Mengikut Yesus itu berarti sepenuhnya diatur oleh Yesus. Ngikut Yesus kemanapun juga pergi. Nah, ini yang disebut mikul salib itu. Banyak orang seringkali keliru memahami mengikul salib sampai berusaha, saking kelirunya pemahamannya itu, sampai berusaha menghindari memikul salib. Padahal memikul salib dan mengikut Yesus itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisah. Nah, karena saking takutnya akibat ketidakmengertiannya tentang makna memikul salib dan mengikut Yesus itu, maka mikul salib coba dihindari. Nah, sekarang mari kita pelajari apa sebetulnya memikul salib itu. Seperti sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa konteks pada zaman Yesus mengucapkan memikul salib ini seperti yang dicatat di dalam 5 ayat di dalam Injil Sinoptik itu adalah konteks di mana cara menghukum seseorang itu dengan cara salib ini. Penjahat ataupun musuh yang tertangkap itu dalam zaman Romawi saat itu, dalam konteks zaman Yesus, maka hukuman yang dilakukan itu adalah dengan penyalipan. Dan dalam penyalipan itu disertai dengan penyiksaan, penyengsaraan yang membuat orang itu menderita dan seterusnya.
Yesus sekalipun tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi dia rela menanggung semua penderitaan, siksaan, bahkan hukuman itu bagi kita. Bahkan Yesus rela mati di atas kayu salib. Sebagaimana layaknya seorang yang terhukum. Padahal Yesus tidak berbuat kesalahan apapun. Yang bersalah itu kita manusia. Tapi hukumannya ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya di dalam Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, setiap orang yang ada dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman baginya. Kita yang percaya Yesus bukan lagi orang yang terhukum. Dan tidak ada yang bisa mendakwa kita lagi dengan dosa kesalahan kita, supaya kita dihukum. Karena hukuman ini sudah ditanggung oleh Yesus. Itu jelas. Jadi, memikul salib yang merupakan sarana hukuman tersebut sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah diambil alih oleh Yesus. Yesus yang mikul salibnya demi kita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib itu. Nah, tapi mengapa? Kalau hukuman sudah ditanggung oleh Yesus, kita kok masih harus mikul salib? Kan sudah diambil alih oleh Yesus. Saudara sekalian, yang namanya hukuman setelah dilaksanakan, setelah dijalani, selesai. Tidak ada hukuman berulang-ulang, itu tidak ada. Seseorang bersalah dihukum, masa hukumannya sudah dijalani, selesai, sudah lunas. Dan tidak bisa lagi orang ini diwajibkan untuk menanggung hukuman yang tadi-tadi itu. Kecuali kalau dia mengulang perbuatan salahnya, ya konsekuensinya lagi. Tapi setelah hukuman dilaksanakan, tidak ada hukuman lagi. Begitu juga dengan kita. Karena kita, kesalahan kita, hukuman kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas salib, maka kita lagi bukan orang yang terhukum. Nah, lalu kenapa kita harus pikul salib? Berarti salib ini tidak berbicara lagi, yang kita pikul maksudnya, tidak lagi berbicara mengenai hukuman. Coba kita lihat bagaimana Yesus juga disengsara. Sambil mikul salibnya menuju ke Golgota. Dia menderita, sakit, susah, dan sebagainya. Itu sudah ditanggung oleh Yesus. Coba kita lihat di dalam Matius 8 ayat yang ke-17 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, jadi penyakit kita, kelemahan kita, penderitaan kita sudah ditanggung oleh Yesus. Berarti kita tidak perlu menanggung lagi semuanya ini. Dengan demikian, maka salib ini juga bukan berarti penderitaan. Nah, di sini letak kekeliruannya. Seringkali banyak jemaat Tuhan yang tidak memahami
makna salib dengan benar, bagi mereka salib itu adalah penderitaan, sakit penyakit, kesengsaraan, dan seterusnya. Itu yang harus dipikul, harus ditanggung. Ini sesuatu yang sangat-sangat keliru. Karena semua penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi dengan demikian salib itu tidak berbicara lagi mengenai penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya yang harus kita pikul ini. Ditambah lagi kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 24. Jelas dikatakan di sana, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jadi mikul salib tidak berbicara mengenai mikul sakit penyakit, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, ini yang seringkali dipahami secara keliru oleh banyak jemaat Tuhan, sehingga mereka mencoba menghindari memikul salib. Nanti ada orang sakit itu macam-macam ya. Ada yang dikategorikan berat, ringan, dan sebagainya. Tapi apapun itu, apalagi kalau yang tergolong berat, maka komentarnya pasti akan, ya memang ini sudah salib. Harus mikul salib. Sakit jantung lah, sakit inilah, sakit itu, memang ini salib yang sudah harus ditanggung. Nah, kalau penyakit itu adalah salib, pertama, kenapa kok cuma sakit yang berat saja yang seringkali dipahami sebagai salib? Kenapa kalau cuma kepala pusing saya kok bukan salib? Sakit gatel aja kenapa kok bukan salib? Tapi kalau yang berat-berat, penyakit dalam dan sebagainya yang dokter mengatakan, aduh ini sudah tidak tersembuhkan, itu seringkali disebut sebagai, ya ini salib. Dalam tubuh ini, mikul salib. Sementara yang pusing-pusing, pilek dan sebagainya, kenapa nggak dianggap salib? Nah, ini berarti tidak ada konsistensi dalam hal ini. Tidak konsisten ini. Ini menunjukkan bahwa pemahamannya keliru. Salib itu bukan penyakit yang harus ditanggung. Selanjutnya, kalau benar salib itu adalah penyakit, kenapa harus pergi ke dokter untuk berobat supaya disembuhkan? Bukankah ini perintah? Kalau betul sakit jantung itu adalah salib, ya pikulah sakit jantung itu, karena ini perintah Yesus. Dia harus memikul salib setiap hari, bahkan menurut Lukas 9 ayat 23 itu. Pikulah sakit jantung ini setiap hari. Karena itu perintah Yesus. Kalau ditanya kenapa kamu tidak berobat dan sebagainya, tidak kepingin sembuh, ya memang ini salib, saya pikul. Tidak ada. Pasti semua orang kepingin sehat, kepingin sembuh. Cari ahli jantung,
cari obat jantung istimewa dan seterusnya. Kalau benar ini penyakit, ini adalah salib yang harus dipikul, bukankah itu menentang Yesus? Yesus katakan pikullah salib, kok malah cari obat untuk menghilangkan penyakit ini? Nah, berarti sekali lagi pemahaman yang keliru. Salib itu bukan penyakit. Karena penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Itu bukan salib. Kalau dipahami, kalau penderitaan, kesengsaraan dipahami sebagai salib, lalu mengapa manusia mencari solusi, jalan keluar? Kemiskinan, kemelaratan bukan salib. Kalau memang kemiskinan dan kemelaratan itu adalah salib, maka semua jemaat Tuhan harus melarat untuk mikul salib karena perintah Yesus. Dan selanjutnya, jangan mencari solusi untuk keluar dari kemelaratan atau kemiskinan ini. Kita lihat manusia berusaha supaya bisa mengatasi kekurangan dalam hidupnya. Kekurangan secara finance, tentunya secara finansial. Supaya tidak miskinlah, tidak melarat dengan berusaha dan seterusnya. Wah, akhirnya bisa menikmati berkat Tuhan dan sebagainya. Kalau betul itu adalah kemelaratan, kemiskinan adalah salib, berarti kita menentang Yesus yang sudah mengatakan pikul salib, pikul kemelaratan. Nah, di sini kita lihat ini kekeliruan. Oleh karena itu pagi hari ini kita mengerti bahwa salib ini bukan hukuman, bukan penderitaan, bukan kesengsaraan. Semua itu sudah dipikul oleh Yesus. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah. Lalu apa salib itu? Jangan lupa, kalimat sebelumnya adalah penyangkalan diri. Jadi memikul salib itu berarti hidup di dalam penyangkalan diri, berani menyangkal diri. Apa dan bagaimana? Kita akan belajar nanti terus-menerus mengenai denying self atau menyangkal diri ini. Kata Yunani adalah aparneome. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan. Roh Kudus menuntun kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.